Halo guys, balik lagi di Seeker. Bro, Yo. hari ini kita mau cerita-cerita dikit tentang hype-nya kripto nih bro. Oh ya. Gara-gara banyaknya selebriti, artis, baik di luar negeri, terutama di Amerika ya. Ya, di lokal juga ada ya. Di lokal juga ada, udah menyentuh ranah kripto nih. Ranah kripto. Ada yang ambassador kripto, koin kripto. Iya, iya. Ada juga yang punya koin kripto sendiri. Ah, itu dia ya. Nah, ini emang lagi kayaknya tren di seluruh dunia ya. Kita seluruh dunia lagi sini ya. Jadi Ya kita bahas luarnya aja lah ya. kita bahas sekilas, kita cerita-cerita. Nah, jadi kemarin ini yang paling heboh menurut gue ya, karena gue fans basket, tiba-tiba markasnya LA Lakers, Staples Center, berubah namanya jadi Crypto Arena. Crypto Arena. Jadi yang ada di otak gue kepikiran, wah, crypto is the best next thing. The next best thing. The next best thing ya. Jadi betul. kayaknya oke banget nih kalau kita main di kripto. Karena gue sebagai anak basket, Lakers aja. Jadi deal seperti gitu itu kan. iklan-iklan yang luar biasa tuh sebetulnya. Nah, keberuntungan berpihak kepada yang berani. Kata Matt Damon. Matt Damon ya. Matt Damon, pemain film di Amerika. Ngomong seperti itu ya. Ketika dia kampanye buat Crypto.com, sebuah exchanger dari Singapura. Ternyata dia juga ambasadornya kripto itu ya. Ambasador kripto. Nah, jadi si Crypto.com ini dia bayar 700 juta US dollar untuk kontrak selama 20 tahun. Untuk merubah si Staples Center itu jadi Crypto Arena. 20 tahun ya. 20 tahun senilai 700 juta US US dollar. dollar. Nah, kira-kira kan? Gila kan? Gede banget. Jadi kayaknya seakan-akan tuh bisnis kripto ini sangat menggiurkan banget nih, bro. Apalagi di apa ya? Di entertainnya sama artis-artis ya. Nah, iya, lebih-lebih lagi nih artis-artis ini bantu ngeblow up. Bahkan di media Amerika itu ada yang mengatakan celebrity push cryptocurrency but fans carry all the risk. Nah, Jadi selebriti ini yang ngangkat menggadang-gadang cryptocurrency, tapi resikonya itu di kita, itu dia. bukan di mereka. Mereka dibayar kan? Mereka dibayar. Jadi untung siapa? Selebritisnya bro. Selebritinya. Ya nggak tahu kalau kita pinter tradingnya mungkin kita bisa cuan nanti kita akan juga. bahas ya. Ya, nanti kita bahas. Tapi bro, lu kan bilang banyak artis-artis. Itu kira-kira siapa aja tuh artis-artis yang jadi brand ambasadornya? Jadi brand ambassador ya. Ada yang jadi brand ambassador, ada juga yang memang punya koin. Memang punya koin. Punya koinnya sendiri ya. Ada beberapa nama besar itu di Amerika seperti Paris Hilton, Paris Hilton. Steven Seagal. Wow. Jagoan lu pasti ya. Jagoan 90s. Aktor tuh. laga ya. Akon tuh penyanyi. Penyanyi. Terus ada olahragawan petinju tuh Floyd Mayweather. Mayweather ya. Lalu ada Kim Kardashian. Semua orang tahu Kim Kardashian. Udahnya ada atlet juga Tom Brady. Oh ya. Terus Giselle Bundchen. Masih banyak lah. Dan masih banyak lagi ya. Yang lain lagi kita nggak sebutin semuanya. Nah, sebenarnya bisnis kripto ini itu sifatnya sangat volatile, bro. Volatile itu apa tuh? Tuh bisa naik tiba-tiba tinggi banget terus bisa turun Gejret juga. Nah, jadi dan bisnis ini belum teregulasi oleh pemerintah, bro. Jadi nggak semua negara ini melegalkan. Dan memang jadi bisa dikatakan bisnis kripto ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki nyali cukup tinggi. Yang berani ya. Yang berani. Rata-rata tuh anak muda ya biasanya. Anak muda. Ya kan? Dan spekulan. Tentunya Anda harus pinter berspekulasi kalau di bisnis ini gitu. Betul. Nah, bisnis kripto ini juga sebenarnya tidak seindah yang dibayangkan. Nah, itu guys. Jadi ada nih satu kasus besar yaitu di tahun 2013 sampai tahun 2017 ada seorang wanita yang dijuluki Crypto Queen. Crypto Queen ya. Namanya Ruja Ignatova. Oke. Nah, ini dia melakukan salah satu penipuan terbesar di dunia. Di dunia. Dia tuh dari Belgia ya kalau nggak salah, betul kan? Bulgaria. Bulgaria ya. Bulgaria. Nah, jadi dia itu menyebabkan kerugian di seluruh dunia itu sebesar 56 triliun rupiah, bro. Wah, gila ya. Dari koin yang dia bikin. Nama koinnya itu OneCoin. OneCoin namanya. Nah, waktu kampanyenya dia ini, dia mengatakan si OneCoin ini digadang-gadang bisa menjadi Bitcoin killer. Oke. Jadi next best thing-nya setelah Bitcoin gitu. Even malah bisa jadi bigger than Bitcoin. Iya. Nah, ternyata cara dia mengkampanyekan atau menjual ini pinter nih dia. menjual Bitcoin ini
dia pakai skema Ponzi dan money game. Oke. Jadi digunakan untuk menjual koin ini dengan kedok dia menjual edukasi, bro. Edukasi. Pendidikan gitu ya. Pendidikan. Nah ini yang pinternya dia tuh dia bungkus gitu kan. Ya, jadi seakan-akan dengan lu membeli koinnya dia, membeli koin dan membeli paket-paket edukasi ini, lu akan jadi jago bisnis kripto. Oke. Tapi ternyata si penjualan ini semuanya fake, bro. Semuanya fake ya? Semuanya fake. Dia lakukan penjualan ini dengan skema Ponzi, money game, dan MLM. Bahkan dia tuh sampai ke luar negeri ya? Ya, jadi hampir ke seluruh dunia. Hampir seluruh dunia kan? Hampir seluruh dunia. Dia melakukan campaign. Penjualannya juga menggunakan para motivator terkemuka di negara-negara. Yang jago-jago ngomong ya? Di negara-negara tempat dia ngejualnya kan. Ada di India, ada di Bulgaria sendiri. Nah, jadi dengan iming-iming mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa banyak usaha. Nah itu dia. Nah itu bahaya sekali, bro. Itu dia, itu paling bahaya tuh. Iya. Dan kadang-kadang orang tuh, aduh, wah ini kayaknya peluang nih. Peluang nih, tanpa banyak usaha. Gue bisa kaya. Itu dia. Nah jadi sebenarnya simple sih memang. Simple. Jadi clickbait-nya itu, lu mau nggak cuan tapi santai-santai. Nah itu. Iya kan? Lu tidur-tidur aja lu dapet cuan. Nah gitu. itu bahaya banget, bro. Bahaya banget. Nah sampai akhirnya tuh udah kekumpul 56 triliun rupiah. Si Ruja Ignatova ini ngilang. Hilang aja, nggak ditemukan di mana-mana sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Jadi setelah ditelusurin memang ngeri ya. Yang ketangkep itu justru para keluarganya. adiknya Keluarganya terlibat ya. Adiknya ditangkap juga. Terus orang-orang yang terlibat di dalamnya itu banyak yang ditangkap. Tapi si Ruja Ignatova, si ratunya ini nggak ketahuan. Ya dia punya uang segitu gede, bro. Iya, bro. Lu bisa beli pulau. Iya, gue bisa ngumpet di situ. ngerubah ini semua, ya kan? Jadi nggak terdeteksi. Dan ini bahayanya di sini loh, guys. Jadi sebenarnya memang di dunia kripto ini banyak hal yang perlu dipelajari ya. Betul. Nggak sekedar cuman legalitasnya, terus project-project di balik koin yang sedang dijual ini atau sedang dipasarkan. Jadi memang kita harus tahu dari hulu sampai hilirnya. Nah itu dia. Gitu. Jadi jangan teriming-iming cuman ini gampang, mudah, kita langsung tergiur. Ya, hajar itu ya. Pelajarin dulu. Harus pelajari dulu gitu kan, legalitasnya juga. Betul. Terus aset-asetnya gitu kan ya. Aset-asetnya. Nah, bro, ada yang heboh juga nih sebenarnya dari koin kripto ini. Salah satunya dari cerita si Ethereum Max. Oh apa tuh? Koin Ethereum Max ini nggak ada hubungannya sama Ethereum ya. Jadi namanya doang Ethereum Max. Nah jadi Ethereum Max itu waktu itu memang dia pakai ambasadornya itu si Kim Kardashian, Floyd Mayweather, Paul Pierce. Jadi mereka ini akhirnya kena tuntut, bro. Oh mereka ya. Karena mereka dianggapnya ini kena tukang pom-pom. Tukang pom-pom itu jadi istilahnya kayak dia mempromosikan, mempropagandakan bahwa koin ini gini. Lu bakal untung, bakal cuan gitu kan. Ternyata hasilnya rugi. Karena apa? Ternyata si koin Ethereum Max ini dia tidak memiliki project yang sesuai sama janji-janji yang disampaikan para selebriti ini. Jadi para selebriti ini dianggapnya misleading ya? Misleading saat menjual. Jadi dia kayak kayak misleading tuh ya? Kayak menyesatkan. Nah intinya akhirnya banyak yang rugi. Akhirnya mereka para investornya ini menuntut para selebriti ini dan juga pencipta si koinnya ini. Oh, sama penciptanya juga. Penciptanya kena tuntut juga. Nah, memang sampai hari ini case-nya ini belum settle, bro. Oh, belum settle. Masih berlanjut. Ya. Jadi memang nggak cuman bisa jadi alat investasi, tapi juga bisa jadi alat penipuan juga, bro. Sama yang ada di Indonesia lagi. lagi rame ya. Benar. Banyak yang kena tuh jadi akhirnya ya. Kalau kita mau runut ke belakang sedikit ya, pembuat Bitcoin ini kan namanya si Satoshi Nakamoto. Sampai hari ini sendiri sebenarnya dia keberadaannya di mana? Orangnya yang mana juga nggak jelas. Nggak jelas gitu kan. Jadi sebenarnya Bitcoin ini awalnya memang atau si koin kripto ini blockchain ini memang dia muncul untuk melepaskan dunia keuangan ini dari peran negara sebagai regulator. Jadi pengennya tuh dunia keuangan ini terkoneksi di seluruh dunia gitu, tanpa melibatkan negara-negara. Jadi kayak
mata uang gitu ya. Mata uang tunggal gitu Mata kan. uang tunggal ya. Nah, karena algoritmanya yang volatile dan sulit diprediksi, malah disukain sama banyak orang. Malah disukain. Apalagi para spekulan. Jadi dia bisa mengeruk keuntungan yang cukup masif dalam waktu singkat gitu kan. Dia. Nah, that's why kenapa ya manusia ini kan nggak ada puasnya, bro ya. Betul. Jadi dia bisa. Tapi mungkin bisa aja, bro. Ada beberapa orang yang bisa seperti itu. Bisa. Ya kan, bisa, memang bisa. bener. Dalam semalam dia tiba-tiba langsung berkali-kali Cuan gede gitu kan. Tapi itu sedikit orang kelihatannya. Sedikit orang. Kebanyakan orangnya ya. Ya banyak juga yang rugi juga. Amblesnya gitu ya. Karena kan dia nggak cukup ilmu. Jadi karena sebenarnya cryptocurrency ini bisa dipelajarin, bro. Bisa dipelajari sebetulnya ya. Bisa dipelajarin. Tapi kalau misalkan orang-orang yang terlalu nafsu untuk mainnya, memang ini sangat riskan banget. Riskan banget. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada 229 cryptocurrency yang memang sudah resmi diakuin. Resmi ini ya. Dan mendapatkan izin dari Bapepti. Bapepti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Oh, ada 229. 229 koin. Banyak ya. Banyak. Dan juga ada 15 bursa yang sudah legal untuk operasional di Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia juga ada gitu. Udah ada dan kita udah bisa juga belajar trading gitu. Udah ada ilmunya, udah ada. Wadahnya juga udah ada. Jadi kalau misalkan kita mau belajar mengenai cryptocurrency ini, make sure melalui ranah yang tepat. Gitu. Lu ada pengalaman nggak dari kripto ginian? Gue sendiri sebenarnya masih belajar. Oh, belajar. Gue masih coba-coba, masih main. Nah, tapi salahnya gue belajarnya based on pengalaman orang sama pengalaman sendiri aja. Jadi gue nggak nganalisanya bener-bener asal-asalan lah gitu. Karena based on gue sendiri. Ada temen gue yang emang cukup jago. Nah kalau gue waktu itu, ceritain coba. Berdasarkan pengalaman gue ya ini contohnya. Jadi temen gue itu waktu itu main salah satu koin, namanya itu Ripple. Ripple namanya. Ripple. Nah dia itu beli waktu itu Ripple ini. Ngomong-ngomong nih, lu di endorse nggak sama dia? Oh kagak ya. Boleh juga kalau di endorse, nggak salah. Jadi waktu itu dia beli itu sekitar di 13 ribuan. 13 ribuan atau 15 ribu lah, gue lupa antara itu. Nah tiba-tiba si Ripple ini naik ke all time high. All time high ya? Sampai ke 30 ribu. 30 ribu ya? Naiknya udah 2 kali lipat kan. Atau mungkin dia belinya di bawah itu lagi. Gue lupa. Nah ketika lagi di all time high, dia ngerasa, gue tahan dulu nih. Harusnya jual ya? Bakal naik lagi. Oh oke. Ya biasa kan, orang gitu kan. Ya udah tahan aja dulu. Begitu pengen cuan lebih gede lagi? Iya, tahan ya? Begitu dia tahannya kelamaan. Keburu anjlok. Keburu anjlok. Nah, pas lagi anjlok ini, dia pikir bakal, udah nggak bakal naik lagi, bro. Nah, bakal nutruk terus gitu ya? Iya, nah ketika anjlok ini dia memang beli 15 ribu, anjloknya ke 13 ribu. 13 ribu baru anjlok sedikit minus lah. Kan? Minus kan? Nah, karena dia panik, dijual jadi rugi dong. Rugi. Nah, sebenarnya ketika dia turun ke 13 ribu ini, si Ripple tuh sempat bounce back ke angka 17 ribuan. Oh, ternyata dia sempat naik lagi. Iya, sempat naik lagi. Nah, ke 17 ribuan. Ya, karena ketidaktahuan dan kekurangan ilmunya, pengalaman. Jadi rugi lah dia. Intinya rugi gitu ya. Intinya rugi. Nah, berdasarkan pengalaman ini gue coba pelajarin. Gue sempat main juga nih Ripple. Waktu itu gue beli di 15 ribu. Nah, ketika itu gue tahan. Sempat turun juga. Sempat turun dari 15 ribu turun ke 14 ribu. Walaupun turunnya kecil, cuman udah gue biarin aja. Akhirnya dia sempat naik ke sekitar 16 ribuan. Akhirnya jadi gue untung dikit lah. Untung dikit juga. Tapi dari situ lo cepet jual langsung. Iya, gue langsung jual. Gue takut tuh. Nah sekarang gue masih main, tapi mainnya masih sekedar uang yang lu rela kalau misalkan itu sampai hilang atau lu sampai rugi. Ini sebenarnya yang penting ya. Jadi kalau misalnya memang mau bermain di tempat seperti kayak gini ya, itu tuh jangan uang panas. Kalau mau spekulasi jangan uang panas ya. Jangan uang panas ya. Lu harus pakai uang dingin sebetulnya. Uang dingin. Dan istilahnya kalau memang lu bakal rugi tuh ya udah gitu, tidak mengganggu cash flow lu gitu kan. Itu kan ini pelajaran pentingnya itu kan. Jadi misalkan kita punya duit sekian banyak, ya kita pakai 5% aja lah. 5% aja. Buat berspekulasi. 5% kan? Lu berarti se-M ya? Ya, lebih dikit lah. Nah terus pengalaman, gue kayak pernah dengar lu ada pengalaman di Bitcoin ya? Bitcoin. Ini seru nih, ini pengalaman yang seru nih. Jadi gue tahu Bitcoin itu dari sejak Bitcoin itu nilainya ya nggak seberapa lah. Nggak seberapa tuh berapa? Nggak seberapa dari 70 ribu. 70 ribu ya? 70 ribu. Bitcoin yang lu tahu 70 ribu. 70 ribu suddenly udah jadi 300 ribu.
Langsung 300.000. 300.000. Itu naiknya gue udah berlipat-lipat. Ini apaan sih gitu kan? Terus jadi 400.000. Nggak lama gue nggak denger, tiba-tiba dia udah 3 juta bro. Gila. Nah ketika 3 juta ini ada MLM-nya. MLM-nya. Tapi ternyata MLM-nya ini kedok aja. Kedok. Di belakangnya itu money game. Oh, money game. Tapi waktu itu aja sebenarnya kalau misalkan gue iseng dan gue tahu itu walletnya gimana, cara belinya gimana. Ketika itu cuma 3 juta bro. 3 juta Bitcoin ya? 1 Bitcoin ya? 1 Bitcoin. Nah 1 Bitcoin itu sekarang sekitar 560 jutaan. Sekarang? Hari ini 560 juta? Iya. Lu beli waktu itu 1 koin 3 juta aja, beli 10 lah gitu ya? Ya beli 10 lah, kan kita tajir. Sekarang lu udah punya 5M loh bro. Sorry bro, gue gak kenal. Untung lu nggak dapet. Untung lu nggak beli ya. Jadi sama kita masih songong gua. Lu songong lu nggak akan ada di sini sekarang lu. Bagi-bagi ilmu buat teman-teman seeker ya. Nah itulah memang bukan jalannya ya. Iya bukan jalannya. Bukan jalannya dan memang bukan rezekinya. Jadi kita syukurin apa syukurin apa yang aja. Kita punya betul, ya nggak? Betul. Gitu bro. seru. Nah bro sekarang kan ya kita sedikit cerita tentang luarnya lah ya. Iya. Tentang kripto itu seperti apalah gitu kan. Bahayanya gimana? Gitu kan. Nah, kalau menurut lu apa kira-kira yang bisa lu kasih pesan gitu kan? Ya memang bukan ngajarin sih, gitu. Cuman ada pesan apa nih kira-kira yang bisa lu sampaikan ke ya gue sih sharing aja pengalaman pribadi ya. Maksud gue kalau misalkan kita memang mau berinvestasi, apalagi di saat-saat sekarang ini harus berhati-hati. Kan zaman lagi susah nih. Ya, zaman lagi kerjaan susah. lagi susah nih. Bener, cari duit lagi susah. Jadi banyak juga orang-orang yang memanfaatkan dengan cara tidak baik. Nah itu. Jadi memang banyak kedok-kedok investasi yang ternyata di belakangnya itu money game. Itu dia Ponzi ya kan? yang pernah kita bahas waktu itu ya. Kalau mulai di sini nih ada nih Ponzi nih. Nah itu bahaya sekali karena iming-imingnya memang sangat menggiurkan. Iya betul. Tapi in the end ketika terbukti scam, duit kita udah pasti hilang. Gue ngalamin soalnya. Gue ngalamin. Jadi kita mau sharing aja, nggak ada maksud menggurui, cuman memang kita pernah dirugikan dengan investasi bodong itu. Make sure memang investasi yang kalian join itu legal ya kan? Legal dan juga mungkin bisa cari-cari info ke expertnya ya nggak? Cari-cari konsultasi. Salah satunya mungkin lu harus tahu dulu yang lu ikutin ini tuh dia punya aset apa aja sebenarnya minimal kan gitu kan. Kalau sampai dia ada apa-apa tuh ada asetnya. Atau misalkan mau coba investasi boleh DM gue. Oh sih. Enggak. Gue bukan ahli investasi, jangan guys. Jadi paling gitu aja kira-kira pesannya. Kurang lebih gitu aja bro yang bisa gue sharingin. Oke. Kalau memang suka dengan video kali ini tolong dikasih like-nya. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-teman juga boleh ya. Ya, share dan komen. Komen juga. Jadi kita bisa cerita-cerita dikit. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.